Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdur rasulun nabiyya ba'da. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Allahumma rabbi sahlana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli sholatan tibtil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi washabihi wa barik wa salam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini Kamis tertanggal 3 Juni tahun 2021, Allah yang Maha Pengasih yang tidak pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang yang kasih sayangnya tidak terbilang, masih banyak menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Salah satu diantaranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan kedua nikmat tersebut, maka alhamdulillah kita bisa bersama-sama duduk manis di tempat ini untuk melaksanakan sebagian daripada perintah Allah, yakni melaksanakan kegiatan thalab ilmu. Mudah-mudahan amal kita senantiasa ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atas segala perjuangannya, doa dan usaha yang sudah beliau laksanakan. Alhamdulillah wa syukurillah, Islam telah sampai ke hadapan kita dan menjadi pedoman bagi kita untuk melaksanakan hidup dan kehidupan kita. Senantiasa kita bermunajat kepada Allah, senantiasa kita membacakan sholawat karena kita ingin mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah di kemudian hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ibu sekalian yang saya hormati, walaupun sekarang sudah ada pada pertengahan lebih ya, seminggu berarti sudah ya sekitar tanggal 20 berapa gitu Bu ya, bulan Syawal, tetapi tidak mengurangi barangkali mungkin secara pribadi dan atas nama asatid yang lain menghaturkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Mohon maaf barangkali kami selama memberikan tausiah, memberikan pencerahan kepada ibu sekalian ada banyak kekurangan, kekhilafan, kealpannya, kesalahannya, dan insya Allah kita sama-sama saling membebaskan di antara dosa perdosaan kita semuanya. Dibebaskan tuh Bu? Dibebaskan tuh? Insya Allah ya, kita sama-sama saling membebaskan. Kemudian ibu sekalian, yang berikutnya perlu kami sampaikan juga bahwa Al-Quran akan senantiasa mensupport kepada kita. Al-Quran akan senantiasa menguatkan kepada kita bahwa amalan-amalan yang kita kerjakan bukan hanya pada dalam satu waktu saja. Ibadah yang kita kerjakan bukan hanya di dalam masjid saja, tetapi kemudian untuk seluruh aktivitas kita harus senantiasa kita saling menguatkan untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ibu sudah sangat mampu. Al-Quran mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, upami anjeun tos rengseh tina hiji kegiatan, sok siapkeun diri untuk melaksanakan kegiatan berikutnya. Urang alhamdulillah ya, selama 30 hari kemarin kita sudah dibina, dikader, dididik, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan berbagai macam amal ibadah. Alhamdulillah. Ya,
30 hari kita melaksanakan saum, 30 kali kita melaksanakan taraweh, 30 kali sahur, 30 kali berbuka. Ya, saya ibu mah pangitan bermacam-macam nyebutnya. Ada yang barangkali mungkin datang temu maka mungkin tidak bisa komplit sejumlah seperti itu. Tapi intinya ibu sekalian, ada berbagai macam pelajaran yang sudah Allah ajarkan kepada kita selama kita pada bulan Ramadan. Nah, maka kemudian ya 11 bulan berikutnya ya, kalau kemudian kita bisa tamsilkan, Ramadan adalah sebagai sebuah ujian buat kita. Ramadan adalah sebagai sebuah latihan buat kita. Ya, artinya apa? Latihan itu Allah berikan sebuah proses pembinaan kepada kita. Kita diajarkan untuk bersabar, kita diajarkan untuk menahan hawa nafsu, kita diajarkan untuk melaksanakan kegiatan kejamaah, kita diajarkan untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan-kegiatan ibadah di hadapan Allah. Nah, kemudian setelah selesai kita keluar dari bulan Ramadan ini, maka ibu sekalian, kita diharuskan juga untuk bisa mengaplikasikannya. Kalau di bulan Ramadan kita diusahakan untuk bisa menahan hawa nafsu, maka di luar bulan Ramadan tahan hawa nafsu kita ya. Kalau di bulan Ramadan kita diajarkan untuk melaksanakan berbagai macam amal ibadah kita dalam kondisi kejamaahan ya. Makan sahur kita berjamaah, sholat subuh kita berjamaah, kemudian kajian taklim kita berjamaah, bahkan ayat tadarus kita juga kita laksanakan secara berjamaah. Nah, artinya apa? Setelah selesai kita bulan Ramadan tersebut, kita lanjutkan kembali amal-amal yang sudah diajarkan Allah pada bulan Ramadan yang dimaksud ya. Ibu sekalian, insya Allah pada kesempatan yang baik ini saya akan mengajak kepada ibu semuanya untuk memperhatikan yang ada Quran. Silakan bisa dibuka surat Al-Baqarah ayat yang ke 153 sampai dengan 157. Kalau yang tidak bawa Quran, barangkali mungkin cukup mendengarkan saja ya. Kemudian yang buat catatan, maka silakan biasa diserat Al-Baqarah 153, Al-Baqarah 157. Kalimatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wa innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wasamarat wa basyiris sabirin allazina iza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya Allah alam bil muradi, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah ketika mereka telah mati, maka sebenarnya mereka masih dalam keadaan hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka akan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah kelompok orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah kelompok orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Baik, ibu sekalian, pada surat Al-Baqarah 153, 157 ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Di antaranya apa? Yang pertama, bahwa dalam melaksanakan hidup dan kehidupan ya, maka kemudian kita akan berhadapan dengan berbagai macam masalah ya. Apakah masalah yang berhubungan dengan dunia ataupun masalah yang berhubungan dengan masalah akhirat. Jadi jangan dikira akhirat itu tidak ada masalah, tetap akan ada masalah, Bu. Ya, artinya pada masalah itu kita harus sudah siap, kita harus bisa mempersiapkan. Ya, kehidupan kita untuk akhirat itu bagaimana? Sok ibu tiasa ngaraoskeun. Ketika kita mempersiapkan kehidupan akhirat, berarti meureun urang kudu amal soleh. Kita harus melaksanakan nilai-nilai kebaikan. Kita harus bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna. Hanya pangapunten,
ketika kita melaksanakan hal-hal seperti itu pasti akan bertentangan dengan hawa nafsu. Itunya bunya. So, kita bisa merasakan karena memang dalam diri kita ada yang disebut dengan akal, ada yang disebut dengan hawa nafsu. Akal adalah sesuatu yang ada dalam diri kita yang dibimbing oleh para malaikat. Maka cenderung kalau akal itu senantiasa akan mengajak kepada kebaikan. Tetapi Ibu sekalian, ya, di samping daripada akal ada juga yang disebut dengan nafsu, ya. Innan nafsa la'amaratum bisu'i. Sesungguhnya hawa nafsu itu atau nafsu itu akan mengajak kepada kita kepada keburukan. Ya, maka Ibu sekalian dalam hal ini, ya, ketika kita mempersiapkan kehidupan nanti di akhirat, itu akan senantiasa bertentangan dengan hawa nafsu kita. Ya, maka itu salah satu diantaranya. Nah, maka Ibu sekalian, hal yang harus kemudian kita perhatikan di sini, ya, permasalahan-permasalahan kehidupan kita, apakah yang bersifat untuk duniawi kita hari ini ataupun kemudian nanti di akhirat, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusinya. Apa solusinya? Satu, hendaklah kita melaksanakan amal ibadah kita dengan penuh kesabaran. Ya, wasta'inu bisobri, ya, sabar ketika kita melaksanakan perintah Allah, sabar ketika kita menjauhi larangan Allah, sabar ketika kita ditimpa musibah. Nanti bab musibah akan disampaikan ya Bu ya. Sabar ketika kita melaksanakan perintah Allah. Tadi sudah disampaikan, pada saat ketika mengikuti aturan Allah maka akan bertentangan dengan hawa nafsu. Dan cek hawa nafsu mah alim siga kieu da. Ya, mending duduk manis di ruangan kesiswaan, nyolong laptop, misalnya kerja segala macam ngeprint, selesai gitu. Ya, tapi kalau model seperti ini jangan dikira gampang Bu. Ya, enak mastaka kedah ngemut, ayeuna kedah membagi konsentrasi sareng ibu sadayana. Simkuring kedah ayeuna memfokuskeun ibu dari mulai ujung sani sampai ke kudu luak segala macam siga kitu ya. Jadi bukan sesuatu yang sederhana ya. Jadi cek hawa nafsu mah mending cicing di kesiswaan gitu. Menurut hawa nafsu, tapi tidak Bu ya. Ya, kita juga ingin punya amal sugan meureun misal. Ya, saya barangkali mungkin nanti 2-3 hari ke depan misalnya saya meninggal, malaikat pencatat amal baik teh raqib. Malaikat raqib mencatat Samsam Budiman sudah menyampaikan nilai kebaikan pada hari Kamis 38 dugi katabu salapan misalnya kayak gitu. Kan tercatat ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan itu juga bisa dicatat oleh para malaikat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, maka Ibu sekalian seperti itu. Ya, jadi hal yang harus kemudian kita tanamkan ketika kita melaksanakan nilai kebaikan, maka insya Allah akan ada banyak ujian. Ya, saya alhamdulillah Ibu sekalian di Hayatan Thayyibah diamanahi 4 tahun ke belakang menjadi kepala asrama. Kemudian sekarang ini sudah 5 tahun jadi kesiswaan. Berhadapan senantiasa dengan budak Nusaroleh. Ya, diajakan sholat, pokoknya hebat santri Hatoibah gitu punya. Nah, tapi kemudian kita sabar saja, kita ikut saja, kita laksanakan amanah dan alhamdulillah gitu. Ya, dan ternyata memang anak-anak yang setingkat SMA itu memang kermujian sih gitu. Nah, ketika memang mereka sudah tumbuh kesadaran, alhamdulillah. Ya, bahkan kemudian saya bersyukur ingat beberapa tahun ke belakang hampir ada anak Hato yang kemudian akan DDO. Budak nabager, ngelawan ka guru segala macam. Zaman waktu Ustaz Nur Kholis. Saya jadi wali kelasnya. Tapi kemudian ketika rapat guru disebutkan, ya anak ini harus segera dikeluarkan. Saya dengan Ustaz Abdul Qahar kemudian ngacung, insya Allah sok ya saya siap untuk menangani anak ini gitu. Anak itu tidak di DO, anak itu kemudian tetap kita bimbing, kita arahan, kita MOU ya. Sampai kemudian alhamdulillah keluar dari Hayatan Thayyibah, dia masuk perguruan tinggi, di perguruan tinggi malah kemudian dia masuk tim basket, di perguruan tinggi malah dia menjadi ketua mahasiswa, di perguruan tinggi malah kemudian dia jadi aktivis. Alhamdulillah. Jadi itu ya Bu ya, buah daripada kesabaran. Jadi nggak apa-apa ikut saja gitu. Adapun nanti hasil orang pasar akan ke Gusti Allah. Jadi yang pertama Ibu sekalian, sabar ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata ulama, sabar itu adalah menjauhi larangannya. Ya, larangan-larangan Allah saya pikir insya Allah Ibu sudah sangat banyak, tetapi kemudian kita sabar gitu. Dah kahayang nama meureun cek Ibu teh urang teh tongkrong-tongkrong di dieu. Ya, mending di mall di ditu, mending di pasar, mending anak ajerig-ajerigan siga ABG model ayeuna dipoto segala macam kayak gitu. Tapi Ibu sekalian kita harus ingat, ya, hidup kita di dunia ini sifatnya hanya sementara. Yang harus kita siapkan adalah amal perbuatan kita nanti di mana? Di akhirat. Ya punya punten sanes bade nyingseuna. Ari bab kematian pada sana ge bakal. Ya.
kita tidak tahu ibu ti payun mangga abdi ti pengertian naon atau dibaliknya biar pas sama ti pengar ibu ti payun mangga eta mah Bu ya ngan idina bab kematian mah tidak lihat dari sisi umur ya Bu ya, bab kematian mah tidak lihat dari sisi penyakit, bab kematian mah tidak lihat dari sisi kecelakaan. Seminggu ke belakang saya diuji Allah Subhanahu wa taala, terutama kakak saya keponakan padahal nuju wajahna lucu-lucuna gitu, usia 27 tahun pas sering saya kuliah sudah siap bekerja segala macam, tapi karena memang penyakitan sehingga tinggal di rumah. Tabu salapan 10 tabu 12 masih kena ngobrol Bu, masih kena bercanda. Kemudian sahur Ibu Ramana, ayo masuk ke atas, masuk kamar, udah istirahat, udah jam 12. Jam 12 masuk kamar, ternyata kemudian ketika jam 1 anak yang kedua ketok pintu, "Papa, itu si Ade kenapa?" gitu. Langsung dicek ke kamarnya, ternyata sudah dalam kondisi dalam kondisinya meureun sakaratul maut cacat sih Bu ya. Tapi dalam kondisi yang sudah sangat parah gitu. Artinya selisih 1 jam itu subhanallah. Sampai kemudian dipegang si jempolnya teh, kemudian muntah, kemudian sudah koma, tidak sadarkan diri, cana ke rumah sakit. Hanya dalam hitungan 3 malam ternyata Allah Subhanahu wa taala manggil pun Allah anu masih kena 27 tahun gitu Bu ya. Jadi yang namanya kematian mah tidak lihat dari sisi angka. Nah, padahal tedamangna memang tedamangan murang kali gitu. Ngan memang ibu sekalian itu dalam kondisi waktu itu dalam kondisi seolah dalam kondisi sehat wal afiat. Ya Bu ya. Nah, jadi yang kedua ibu sekalian adalah sabar ketika kita menghadapi sabar ketika kita menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga insyaallah kita sudah sangat paham, sabar ketika kita mendapatkan musibah. Makanya nanti disebutkan orang yang sabar menghadapi musibah itu dia akan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu yang pertama sekali. Kemudian yang kedua, selain daripada sabar, bahkan kemudian dalam tafsir Jalalain, makna sabar di sini ibu sekalian bukan hanya sabar kita dalam perilaku saja. Upami ibu lihat dalam kitab Jalalain mah disebutkan bahwa sabar di sini adalah sabar seperti ketika kita sedang melaksanakan amal ibadah saum. Ya, sok ayeuna urang sabar we, beuteung urang lapar, dihareupeun urang aya caneuteun ditahan heula we. Sebab kenapa? Karena kita masih sedang dalam kondisi saum. Punten misalnya ayeuna pasangan suami istri ya, kemudian masih muda ya, tensi masih kena tinggi, sabar we gitu. Ya, naon sababna? Sabab pangten belum waktunya karena memang sedang melaksanakan amal ibadah saum. Gitu Bu ya. Kemudian juga misalnya kondisi-kondisi yang lain ya. Nah, maka Ibu sekalian di sini disebutkan bahwa kesabaran itu merupakan sebuah kunci untuk sebuah keberhasilan. Kemudian yang kedua, Ibu sekalian, ya, salah satu di antara solusi yang Allah berikan kepada kita menghadapi berbagai macam masalah itu adalah dengan melaksanakan apa yang disebut dengan amal ibadah sholat. Ya, insya Allah dengan sholat ini maka kemudian persoalan-persoalan akan kita bisa selesaikan. Ya, artinya apa? Dengan sholat ini berarti kita berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sholat ini maka insya Allah ya Allah akan menguji daripada kesabaran ketawakalan kita. Ya, makanya kan disebutkan dalam ayat lain fa ayna masukifu illa bihabli minallah wa hablum minanas. Nah, dimanapun kalian berada hendaklah kalian bisa menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah salah satu diantaranya adalah melaksanakan amal ibadah sholat. Ya, pada surat Ibrahim ayat yang ke-31 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim qul ya ibadiyallazina amanu yuqimus shalah. Katakan kepada hamba-hambaku hendaklah mereka bisa mendirikan apa yang disebut dengan amal ibadah sholat. Ya, jadi insya Allah dengan sholat ini maka persoalan-persoalan yang menghadap kepada kita akan kita bisa selesaikan. Ya, apatah lagi hadis Rasul menyebutkan bahwa awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah hiya as-shalah. Perkara pertama, amalan pertama yang nanti di akhirat akan dihisab adalah amal ibadah sholat. Kalau misalnya sholatnya baik, insya Allah yang lain juga akan menjadi baik. Kalau sholatnya buruk, maka yang lain juga akan buruk. Ya, dan memang ibu sekalian, anu karaoskeun, ya, sholat teh komo lamun mencapai kepada tingkat khusyuk ese nyebutnya. Ya, kenapa dikatakan seperti sok aya begitu?
Allahu Akbar, aduh nyimpen duit dina galar sin kubudak. Abdi insyaallah ibu mah. Matebinya tah. Allahu Akbar, aduh ya sok aya kangetan gitu ya. Tah makanya punten ibu sekalian, ulama mengajarkan kepada kita, upami aya urang bade salat cenah kitu nya, bacakeun doa ta'uz. Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Biasa Bu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Oke, sekali lagi. Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Gitu Bu ya. Nah, mangga ku ibu tiasa dibacakeun doa eta, mudah-mudahan salat urang dalam kondisi khusyuk ya. Atanapi tiasa ditambah palak winas. Kula anu birobeu palak kula birobeu winas kan bisa lebih teuing, cukup itu aja gitu Bu ya. Eta di antara ibu sadayana ketika kita sedang melaksanakan amal ibadah salat. Kemudian yang kedua ibu sekalian, pada surat Al-Baqarah ayat 154 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka tidak mengalami kematian, mereka tetap hidup, tetapi di antara kita jarang yang menyadarinya. Maksudnya kieu, upami ayeuna ibu ninggal, ada seorang alim ulama, ada seorang yang soleh, dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, meninggalkan kepada keburukan. Orang tersebut wafat, itu wafat hanya dari sisi ragawinya saja. Adapun dari sisi ruhnya tetap yang bersangkutan dalam kondisi hidup. Makanya punten nyebunya, upami ibu jarah ke tempat-tempat pangjarahan. Ya. Jadi kadang-kadang di luar daripada logika kita. Piraku cenah sia. Mohon ibu sekalian dari sisi ragawi nama ajana tos ngantunkeun, tapi dari sisi ruhnya insyaallah dia masih tetap hidup. Ya, makanya gini punten ya. Saya pernah dengar cerita 2 pekan ke belakang saya ziarah ke teman sekalian silaturahim gitu di daerah Sukaraja. Kemudian dia menyebutkan kiai saya, mudah-mudahan anjeunna ditampi iman Islamna karena banyak berikan pengajaran pada kita, tersana Muhammad Kiai Haji Denet Junaidi gitu ya. Ketika beliau ziarah ke Cimuncang itu beliau menyebutkan, cenah ana mah moal ziarah malam ayeuna cenah. Kewe malam Minggu cenah. Nah, menisiga kitu jarah tempat ayeuna meureun tiasa jeung mohon cenah. Kalau misalnya kamu mah sudah belum mengetahui sebab kenapa? Ini yang diziarahinya itu sedang melaksanakan ziarah ke Mekah cenah seperti itu. Ya. Jadi punten ya Bu ya, memang menurut logika orang mah tidak mungkin. Pancen urang teh geus naon tah? Tos ngatunkeun ya. Tetapi nah inilah barangkali mungkin dalilnya sudah jelas bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia wafat, sesungguhnya dia tidak wafat, tetap dalam kondisi hidup, tetapi kemudian kita tidak mengetahuinya gitu ya. Jadi insyaallah kita yakin ibu sekalian ya, para alim ulama yang sudah lebih mendahului kepada kita semuanya ini, beliau masih tetap hidup. Salah satu di antaranya barangkali mungkin ibu sekalian, misal dari berbagai macam warisannya. Ya, saya alhamdulillah orang tua sudah wafat pada bulan Oktober tanggal 8 tahun kemarin. Kemudian belum mewariskan, ada banyak majelis salim saya lanjutkan. Kemudian salah satu di antaranya adalah beliau senantiasa mengkaji kitab Raudatul Irfan. Ya, ternyata ketika kemarin saya silaturahim dengan Pak Malim Samsudin, mantannya sok ngajarkan kitab itu gitu ya. Nah, artinya apa? Punten ibu sekalian, anu namina memakai Haji Ahmad Sanusi kan terus ngantunkeun sekian tahun yang lampau, barang mungkin kita tidak tahu ya Bu ya. Tapi sampai sekarang seolah-olah beliau masih hidup. Kenapa beliau dianggap masih hidup? Karena memang masih ada beberapa kitab yang kemudian kita baca, kita transfer kembali kepada jamaah, kita ajarkan kepada jamaah, sama-sama kita belajar gitu. Ya, seolah-olah orang teh masih kena diajar kumantena gitu. Ya, nah itulah yang disebut dengan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetap beliau masih hidup untuk kemudian kita masih bisa membaca daripada kitab-kitabnya. Ya, pangarsa Kiai Haji Jainuddin MJ. Tos nganturkeun nyebunya. Tapi kan unggal subuh orang sok ngumpikeun di radio ya, seolah-olah beliau masih ada. Gitu ya. Ustaz Jepri
ya tos ngantunkeun, tapi kan beberapa ada kasetnya seolah belum masih ada keresana apa Kiai Haji Arifin Ilham tos ngantunkeun seolah masih ada. Sebab kenapa? Masih ada jejak digitalnya yang kemudian seolah belum masih dalam kondisi hidup gitu ya. Maka ibu sekalian, inilah salah satu di antara keberkahan Allah Subhanahu wa taala bagi kelompok orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal-ju', ya, bahwa ketika kita melaksanakan kehidupan di alam dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai macam ujian, ya. Makanya rumusan yang paling sederhana disebutkan bahwa dunia ini adalah seberkas masalah yang tidak pernah selesai. Aya beresna tuh, Bu? Data aya beresna sok. Ya. Kenapa tidak ada selesainya? Ketika kita urutkan, ayeuna jalmi anu tos rumah tangga, ayo gaduh murang kali, tos gaduh murang kali borojol kedah-kedah naon tah biayaaneun, tos biayaaneun kemudian dia harus kita sekolahkan, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, tos beres perguruan tinggi masalah deui, milari padamelan, tos milari padamelan masalah deui, nikah, tos nikah masalah deui, incuan, tos incuan masalah deui. Terus lah ya gitu ya. Makanya ibu sekalian, di dunia mah mulai beresna. Ya. Kenapa tidak ada beresnya? Karena memang kita di dunia upami ibu tos ali masalah kayak di mana tah? Di akhirat. Ngan kade deui nya ceuk ibu teh, ada suara besar kayak di akhirat berarti ada di akhir. Jangan. Tetap kita ikuti saja alur perjalanan kehidupan kita biar nanti Allah yang menentukan. Gitu Bu ya, perjalanan kehidupan kita bagaimana kemudian kita senantiasa dalam kebaikan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bisa difahami ya Bu ya? Jatan hidup mah adalah seberkas masalah yang tidak akan pernah selesai ya. Kemudian Ibu sekalian, dari berbagai macam masalah itu, maka di sini disebutkan pertama Allah akan menguji kepada kita dari yang pertama bisyai'in minal khauf, dari rasa ketakutan. Aduh sieun budak orang jadi budak anu bangor. Aduh sieun suami orang ayeuna teu balik-balik. Aduh aya kasieun mah. Gitu Bu ya. Makana pun tadi Ibu sadayana nya dalam tafsiran surat Al-Baqarah di ayat yang sebelumnya disebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu, pendeta-pendeta Yahudi, mereka lebih percaya kepada kanjeng Nabi Muhammad, tapi mereka nyumputkeun gitu. Jadi maksudnya kieu, orang Yahudi itu, pendeta Yahudi itu, mereka lebih percaya kepada Nabi Muhammad dibanding dengan kepada anak-anak mereka. Nah, geuning siga kitu Ustaz mohon, mereka percaya ari Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tapi kalau anak-anak mereka, kenapa tidak mereka percaya? Karena anak-anak mereka itu tidak 100% dengan para rahib itu, para pendeta itu. Anak-anak mereka dititipkan kepada istri-istri mereka itu, orang-orang Yahudi. Istrinya juga tidak bisa jadi jaminan. Buating si istri eta teh pihareupeun mah senyum manis, ngawaro, baraka mungkin di belakang mah hianat gitu ya. Nah itu diantaranya. Maka Ibu sekalian, ya, yang disebut dengan bab ketakutan itu adalah sesuatu yang wajar. Ya, urang sok aya kasieun, lamun aya tatangga urang anu maot. Aya kasieun Bu? Ya tenan naon eta mah wajar nya. Lamun eueuh kasieun teh mah dipertanyakeun gitu ya. Lamun misalna ayeuna urang menghadapi kehidupan nya, urang keluar ti dieu aya kasih tenan naon eta mah wajar. Ngan ulah dugika si eta rasa kasih teh melebihi daripada kondisi kita. Urang mah sieun maot, urang mah rek cicing di imah mah keluar misalnya teh mah. Lamun kalau sudah tibanya maut, tiba mat nama gitu ya. Jadi yang pertama Allah akan uji kepada kita apa yang disebut dengan rasa ketakutan. Yang kedua Ibu sekalian, Allah akan uji kepada kita itu rasa kelaparan. Ya, rasa kelaparan ini tentu karena memang Allah takdirkan di alam dunia ini setiap di antara kita diberikan rizkinya masing-masing. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha ya, dan tidaklah yang melata di muka bumi ini kecuali akan ada rizkinya masing-masing ya. Ageng alit ta rizki tergantung daripada kekuasaan Gusti Allah. Tidak jadi jaminan jelema beunghar rezekina gede anteu Bu ya. Tidak jadi jaminan jelema misalnya tegaduh kemampuan dari sisi finansial dia tidak mendapat anteu deui sok aya we di sina mah gitu ya. Sebab anu ngaturna saha?
Allah. Kita mah tidak punya kuasa apa-apa. Saya pernah cerita ke Ibu Sadayana bagaimana kemudian pada satu kesempatan saya diberikan jatah makan siang, makan sore, kemudian saya bawa ke Baros, ternyata ketika sampai di Baros, gini ngeplos gitu. Berarti itu bukan rezeki saya, gitu ya. Nah itu jadi yang menentukan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi malam kebetulan saya harus membereskan pekerjaan, witide pada Isya panginten, kemudian saya berpikir, udahlah nantilah sampai ke Ciaus saya mau makan bubur saja gitu ya. Biasa kan suka bubur malam gitu ya. Ternyata kemudian ibu sekalian jam 7:30-an ada Ustadz Eka, Assalamualaikum Ustadz, dihatur lumayan 40 harina pun bapak cenah gitu. Alhamdulillah ya Allah, berarti saya tidak usah beli bubur. Itu yang disebut dengan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua ibu sekalian, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang disebut dengan kelaparan ya. Jalmi anu beunghar tidak jadi jaminan dia akan mendapatkan rezeki yang Allah takdirkan kepada bersangkutan ya. Bahkan kadang-kadang kan punten nyebunya, orang yang semakin banyak finansialnya itu penyakitnya juga sok naon tah. Semakin banyak ya. Kolesterol teh, darah tinggi teh, asam urat segala macam. Tungtuna nu di dahar naon? Sangu we unggul bahkan geuning nu gula ya. Gula mah geuning sangu we kudu dihitung gitu ya, kudu ditakar gitu ya. Nah, itu diantaranya. Jadi Ibu sekalian, bagian yang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala akan uji kepada kita apa yang disebut dengan rasa kelaparan. Kemudian yang ketiga, Allah yang akan menguji kepada kita itu adalah dari sisi kekurangan harta. Ya. Tadi sudah disampaikan ibu sekalian bahwa yang namanya rizki itu Allah sudah tentukan bagi kita masing-masing. Besar atau kecilnya besar atau kecilnya rizki itu relatif adalah bentuk kekuasaan Allah. Ya. Semakin banyak harta yang dia miliki, maka kemudian konsentrasi waktunya juga akan semakin lebih besar. Semakin sedikit lagi, gitu ya. Nah, hanya di sini ibu sekalian, yang namanya harta sekali lagi itu hanya sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita pakai selama ini, yang kita pergunakan satu saat akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam surat Yasin, insya Allah ibu sudah apa ya bu ya? Al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, pada hari itu Allah akan menguji ya daripada mulut kita, kemudian juga anggota kita yang lain, yang berbicara hanya tangan dan kaki kita dan anggota yang lain. Ya, maka pengertian ibu sadayana, seluruh yang kita miliki akan kita kembalikan kepada Allah. Harta kita ketika memang berkekurangan, kemudian Allah takdirkan kita dalam kondisi berkekurangan. Ketika kita ada kelebihan harta, kita juga harus ingat bahwa di belakang kita, di depan kita masih ada banyak orang yang masih membutuhkan. Ya, makanya ibu sekalian, yang namanya harta bagi seorang mukmin itu bukan merupakan sebuah jaminan dia untuk kemudian melebih-lebihkan atau menyombongkan diri. Ya, justru dengan titipan harta itulah maka kemudian kita harus bisa memanfaatkan sebagai ajang untuk bisa berbagi dengan yang lain, gitu bu ya. Jadi kekurangan harta memang tos aya coretna, kelaparan memang tos aya coretna, rasa ketakutan memang tos aya coretna gitu. Tinggal barangkali mungkin kita menguji daripada nilai-nilai kesabaran kita. Kemudian yang keempat ibu sekalian, ujian yang Allah berikan kepada kita apalah yang disebut dengan kematian. Ya, nah, kulun nafsin za'iqatul maut. Setiap diri kita akan merasakan kematian. Hanya kita tidak tahu di mana, kapan, iraha, kondisi koma orang bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita berharap Allahumma inna nas'aluka min husnil khotimah, kan gitu punya. Doa kita dalam hal kematian sehari semalam sabaraha kali bu? Ayo sok nyemut. Sehari semalam orang sok doa kematian. Halo? Setiap hari kita suka doa mohon kematian kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afainar hisab. Anu berkaitan sareng maut tadi sabaraha kali bu? Halo? Salamat anu nya pokona mah gitu lah ya. Panjang teh 4 kali lah ya.
4 kali dalam hitungan 1 kali kita sholat, kita memohon kemudahan kita ketika kita menghadapi syakaratul maut, ya hawin, warna jatah segala macam. 4 kali ya Bu ya. 4 kali 5 sabaraha? 4 kali 5 sabaraha Bu? 20. Berarti sadinten sawengi urang nyuhunkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan ketika kita syakaratul maut. 20 kali Bu. Ya, bahwa niku naon tah? Bahwa niku yang namanya kematian adalah sesuatu yang sangat memberatkan. Ya, sok ibu tiasa ningali aya jami hirup-hirup nama. Ya, ngan ternyata kemudian kan ngadoresakeun lah bahasa Sunda ya. Merugikan kepada yang lain gitu. Ya kadang-kadang kan sudah tidak biasa kuasa apa-apa, sok khawatir kali model siga kitunya punya. Ya hanya tinggal duduk di atau terbaring di tempat tidur, kemudian BAB sudah di situ, PP sudah di situ. Kan panginten ujian bagi orang yang menjadi keluarganya model siga kitu. Ya, tak urang mah hoyong panginten dina syakaratul maut dalam kondisi yang baik. Ya, tadi doanya sudah disampaikan, insya Allah saya pikir ibu semuanya sudah hafal. Dibacakan bismillah gitu Bu ya. Intinya ibu sekalian, yang namanya kematian itu juga merupakan salah satu di antara ujian kepada kita semuanya ya. Kemudian yang kelima ibu sekalian, kekurangan dari sisi wabah itu sudah sangat mafhum. Nah, bagi mereka yang kemudian ibu sekalian mendapatkan ujian-ujian yang dimaksud, kemudian mereka dalam keadaan sabar ya, maka Allah mengingatkan wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, jadi ketika ditimpa kelaparan bacakan kalimat innalillahi, ketika ada ketakutan bacakan kalimat innalillahi, ketika ada kondisi ada kekurangan harta bacakan innal, dan begitu seterusnya gitu ya. Dengan kondisi-kondisi yang termaksud, maka intinya kita mengembalikan segala sesuatunya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala gitu punya. Nah, maka insya Allah bagi mereka yang bisa mendapatkan atau bisa melaksanakan kondisi yang dimaksud, Allah Subhanahu wa taala akan balik memberikan keberkahan buat kita. 3 hal yang Allah takdirkan, 3 hal yang Allah berikan kepada kita. Pertama, orang yang melaksanakan atau membacakan atau sabar ketika ditimpa musibah itu, kemudian dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kemudian dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ai berkah teh naon Bu? Ziyadatul khair wa manfaatuhu. Bertambah-tambahnya nilai kebaikan, kemudian kita merasakan gitu ya, kemanfaatan dari apa yang kita dapatkan. Ya, urang teh tuang teh teu seueur. Ya, ngan sapiring misalnya tapi tina eta sapiring teh jadi tulang, jadi daging, jadi semangat urang ngalaksanakeun ibadah. Itu yang disebut dengan berkah. Ya, atuh seueur urang teh ngaleut teh misalnya ngan sabotol cai, tetapi dari sabotol cai ieu urang jadi bersemangat deui, urang ayeuna bergairah deui, urang ayeuna daek ngalaksanakeun paretah ti Gusti Allah. Itu yang disebut dengan apa? Berkah. Anu teu berkah nu kumaha? Caina misalnya drum ya, tuang nak misalnya 5 sodok 10 sodok tapi terjadi dugang jadi tarik, maka kemudian malah sare poho ka ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang tidak berkah ya, bahkan boleh terkesan jadi mubazir. Nauzubillahi min dzalik ya. Yang pertama ibu sekalian, Allah akan berikan keberkahan bagi mereka yang sabar ketika ditimpa musibah. Kemudian yang kedua ibu sekalian, orang yang bersabar ketika ditimpa musibah, selain daripada diberikan keberkahan, Allah juga akan berikan rahmat. Allah akan berikan kasih sayang. Ya, rahmat dan kasih sayang Gusti Allah Subhanahu wa taala, saya pikir rasanya tidak terhitung kepada kita. Ya, sok ayeuna punten. Ibu sekalian, dari sejak bangun tadi jam 3, setengah 4, jam 4 misalnya atau setengah 5 sampai dengan sekarang berapa kali ibu tarik nafas? Kaitan ke tong dipraktekkan, Bu, tong dipraktekkan. Yos ya. Dari atwari jam nafas ya. Dari sejak tadi bangun sampai dengan sekarang berapa kali ibu mengkedipkan mata? Teka eta. Dari sejak tadi sampai dengan sekarang berapa kali ibu menggerakkan tangan ibu? Teka eta. Ya, sok lamun misalnya itu kok mikirilan sampai ke asal mau beres semuanya. Ibu beres abdi capek. Tapi intinya ibu sekalian, terlalu banyak kenikmatan Allah, rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Terus kenapa Ustaz, bagaimana dengan rahmat tersebut? Urang mah tina eta sagala kanikmatan teh ditasawuf kepada Gusti Allah, dikembalikan lagi kepada Allah. Naon maksudna? Ibu di pasihan soca masih kana tiasa ningali dianggo kanggo membaca Quran. Alhamdulillah.
lillah. Ibu dipasihan kalimatan ku Gusti Allah masih kana tiasa nguping dengan jelas. Dianggo nguping eta si cepil teh ngupingkeun kana ayatun min ayatillah. Ya, ibu diberikan kenikmatan badan yang sehat, ngahaja dongkap ke masjid, duduk manis ngupingkeun, bahkan nyerat. Itu diantara orang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu sekalian, bagi orang beriman itu ketika mendapatkan nikmat maka kemudian akan ditambah dan ditambah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir ibu sadayana, orang yang bersabar kemudian mengucapkan innalillah itu dia akan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah kita sudah sangat mafhum hidayah adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Ya. Pertemuan terdahulu sudah saya kisahkan kepada ibu sekalian bagaimana kemudian kisahnya Kangjeng Nabi Nuh. Putrana padahal sudah sangat ingin diajak sok naik jak alimun. Itu adalah bukti hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayeuna antara anak dengan bapak Nabi Ibrahim ya kepada bapaknya Azar ternyata tidak juga bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian junjungan kita sekalian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak bisa menghidayahi yang disebut dengan pamannya sendiri. Padahal subhanallah ibu sekalian, pamannya adalah orang yang sangat berjasa ya dalam perjalanan kehidupan Kangjeng Rasul. Usia 8 tahun dikantunkan kuno jantan akina. Di 8 tahun sampai dengan 25 tahun hidup dengan pamannya, diajak berdagang ke negeri Syam. Kemudian bahkan dinikahkan ya dengan Siti Khadijah ku pamannya Nyalira. Kemudian juga pada satu kesempatan pamannya pernah diajakan ngobrol lah gitu ya. Diontrok sok eta kumaha Muhammad geus eureun gitu. Disampaikan ke Kangjeng Rasul. Ya, wahai keponakanku, kata orang kafir Quraisy, sudah kamu berhenti saja. Jawab Kangjeng Rasul naon? Wahai pamanku, katakan seandainya matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti untuk menyebarkan syariat ajaran agama Islam. Ya, sampai kemudian kata Abu Thalib ibu sekalian, wahai keponakanku, katakan bahwa aku adalah orang yang bersaksi di hadapanmu setiap orang yang akan mencelakakan kepadamu. Ya, tetapi sampai dengan akhir hayatnya ternyata mantannya itu kemudian tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ieu saking mahalna naon Bu? Hidayah ya. Nah, kita sekalian yang hari ini saat ini sudah diberikan hidayah Gusti Allah Subhanahu wa taala, ayo kita sama-sama jaga, rawat, kemudian pelihara hidayah ini dengan senantiasa mengistiqomahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu sekalian, sudah mau jam 9 kurang, saya harus bertugas di kelas. Jadi kesimpulannya surat Al-Baqarah ayat 153 sampai dengan 157 mengajarkan kepada kita satu, bahwa ketika kita menghadapi masalah maka laksanakan dua hal. Pertama, hadapi dengan penuh kesabaran. Yang kedua, laksanakan apa yang disebut dengan amal ibadah sholat. Kemudian yang kedua, bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mereka tidak mengalami kematian, tetap mereka dalam kondisi hidup gitu Bu ya, tetapi jarang di antara kita mengetahuinya. Kenapa? Karena barangkali dalam bentuk ragawi dia sudah dikubur, mereka mungkin tulang belulangnya sudah tidak ada, dagingnya sudah tidak ada, tetapi insya Allah beliau masih dalam kondisi hidup, ruhnya masih tetap ada. Bahkan kemudian tadi sudah saya sampaikan, karyanya sampai dengan sekarang, produktivitasnya sampai di sekarang masih bisa kita baca. Kita masih bisa membaca kitab misalnya Al-Azkar ya. Karya Imam Ibnu Hajar. Kemudian kita masih bisa membaca misalnya kitab Ta'limut Talib Syekh Al-Januji. Kita masih bisa membaca kitab Safinah Imam An-Nawawi ya, ataupun misalnya kita masih bisa membaca kitab Raudatul Irfan karya Kiai Haji Ahmad Sanusi ya. Beliau sudah wafat tapi seolah-olah beliau masih ada, kemudian mengajarkan ilmu kepada kita semuanya ya. Kemudian yang berikutnya Bu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguji kepada kita dengan berbagai macam ujian, apakah dalam bentuk kelaparan, apakah dalam bentuk kekurangan harta, ataupun rasa ketakutan, ataupun kematian, ataupun kekurangan dari sisi buah-buahan. Nah, maka menghadapi kondisi tersebut ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un
ya. Kemudian juga ditambah dengan kesabaran, insya Allah dari kondisi tersebut orang tersebut dia akan mendapatkan rahmat dari Allah, orang tersebut akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barangkali mungkin ibu sekalian itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada banyak manfaat, wabil khusus untuk saya pribadi, umum untuk ibu sekalian, dan mohon maaf atas kekurangannya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.